Kevin Dix sampai emosi begini, lihat tingkah netizen Indonesia, mending gak usah lolos Piala Dunia. Pelatih Bahrain ngaku anak asuhnya kena mental, Dragan Talayik siap tantang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda Harimau Malaya kesal, merasa buta skuad timnas Malaysia karena naturalisasi asal-asalan. Intip jurus Patrick Kluivert untuk Jean James, Joey Baldepesi, dan Emil Audero. Ya, Sobat Kamus Bola, itulah beberapa headline yang akan kita bahas kali ini. Yuk, tanpa berlama-lama langsung kita simak selengkapnya. Kevin Dix cukup emosi melihat tingkah netizen yang menyerang Chalobah. Pasalnya tidak hanya kritik tapi mereka mulai melakukan aksi rasialisme kepada pemain berusia 25 tahun itu. Tentunya hal ini bukanlah hal yang harus dilakukan supporter karena mereka sama-sama sedang bertarung di lapangan. Lewat akun pribadinya di Twitter, Kevin Dix menuliskan, "Saya setelah memperhatikan pelecehan rasial terhadap Trevoh Chalobah di Instagram terkait cedera saya. Back timnas Indonesia ini bahkan memberikan klarifikasi agar netizen berhenti melakukan aksinya. Menurutnya cederanya ini terjadi karena kesalahan dia sendiri dan bukan akibat Chalobah. Dia berharap netizen bisa menahan diri dan tidak tersulut emosi karena masalah ini. Itu adalah kesalahan saya sendiri, saya tidak menoleransi rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan setara," tutupnya. Di mana klarifikasi dari Kevin Dix memicu beragam respon dari netizen Indonesia di lainnya di X. Beberapa di antaranya bahkan berharap Bang Kev tidak menyesal menjadi warga negara Indonesia. Jangan nyesel milih jadi WNI ya Bang Kev. Ada juga meminta Dix untuk melakukan klarifikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu karena netizen Indonesia tidak akan paham jika klarifikasi yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris. Bahkan akun bikinan dari fan Newcastle Indonesia meminta timnas Indonesia mending tidak usah lolos ke Piala Dunia 2026. Mending gak usah lolos Piala Dunia deh, nanti apa-apa pemainnya klarifikasi mulu, terus pemain lawannya kena rasis, ada cuinya. Dimana sampai berita ini ditayangkan, klarifikasi Kevin Dix di akun X sudah disukai sebanyak 6.000 kali dan dipenuhi 612 komentar. Sementara itu Kevin Dix diprediksi akan menepi sementara waktu dari Copenhagen, karena cedera ankle yang dialami tersebut membuat dia harus menjalani pemulihan. Jika harus absen panjang, maka ini akan menjadi kerugian untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Indonesia butuh semua pemain terbaiknya demi membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia. Terkait dengan rasisme terhadap Trevoh Chalobah, kita beralih nih sobat. Pelatih kepala timnas Bahrain Dragan Talayik memberikan kabar terbaru mengenai kondisi timnya jelang 4 pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Pria asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa meskipun timnya sempat menghadapi masalah mentalitas, para pemain telah menunjukkan perkembangan pesat terutama dalam hal ketangguhan mental. "Secara mental kami tidak kuat pada awalnya, tetapi sekarang kami secara mental lebih kuat dan memiliki kepercayaan diri yang besar," kata Talayik. Pelatih berusia 55 tahun ini menambahkan bahwa timnya siap menghadapi 4 pertandingan terakhir di babak kualifikasi dengan penuh optimisme. Menurut Talayik, perjuangan mental timnya adalah salah satu hal terbesar yang telah mereka atasi. Di awal perjalanan mereka, Bahrain juga sempat merasa tidak kuat secara mental, namun kini situasi itu telah berubah. Hal ini diungkapkan Dragan Talayik dalam wawancara eksklusif dengan media Timur Tengah GDN Online. Talayik juga menegaskan bahwa dia akan bertarung sampai mati untuk melindungi apa yang telah dibangun oleh timnya. "Kami tidak takut dengan siapapun, kami siap menunjukkan kepada dunia bahwa kami dapat memainkan sepak bola yang bagus, bahkan melawan Jepang sekalipun," pungkasnya. Ya. Dari kepercayaan diri yang tinggi, Dragan Talayik, kita juga beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu legenda timnas Malaysia Jamal Narsir merasa kesal karena buta skuad Harimau Malaya jelang kualifikasi Piala Asia 2027 sebut naturalisasi asal-asalan. Ya. Timnas Malaysia akan segera menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kurang dari sebulan, daftar nama pemain yang dipanggil belum juga dirilis. Skuad Harimau Malaya tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos, di mana laga pertama melawan Nepal digelar pada 25 Maret di kandang sendiri. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM hingga kini belum merilis daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Malaysia.
Salah satu alasannya, FAM masih menunggu sejumlah pemain keturunan yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Para pemain keturunan tersebut diproyeksi akan masuk skuad Harimau Malaya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027. Hal itu membuat Jamal Natsir kesal. Ia merasa buta dengan skuad timnas Malaysia untuk turnamen sepenting kualifikasi Piala Asia. Menurutnya, FAM seharusnya menyeleksi pemain lewat analisis mendalam, bukan melakukan naturalisasi pemain secara asal-asalan. Pemain keturunan yang dinaturalisasi pun tidak menjamin bisa masuk skuad dengan adanya evaluasi matang dari FAM. Sebelum menyeleksi pemain, tim pelatih harus melakukan analisis yang mendalam, tidak asal-asalan memanggil pemain tanpa evaluasi yang matang. Bahkan, pemain yang dinaturalisasi pun tidak dijamin mendapat tempat di skuad, kata Jamal Natsir seperti dikutip dari New Straits Times. Sebenarnya banyak nama yang sudah berseliweran di media, termasuk nama-nama pemain keturunan, tapi belum ada yang kejelasan yang pasti. Di mana Jamal Natsir juga meragukan apakah pemain-pemain lokal seperti Safawi Rashid dipanggil memperkuat timnas Malaysia atau tidak. Banyak nama yang disebut terutama pemain warisan, tapi kami belum punya gambaran yang jelas. Kami juga belum tahu apakah pemain seperti Safawi Rashid atau Akhir Rashid akan dimasukkan. Kali ini kami belum tahu siapa saja yang akan dipanggil, apakah pemain dari liga lokal atau pemain yang bermarkas di luar negeri. Jamal Natsir pun berharap yang terbaik untuk para pemain yang bergabung dengan timnas Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia, termasuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad yang bisa memberikan keuntungan untuk tim, meski juga harus mengatasi masalah yang ada. Kata Jamal Natsir, jika pemainnya bermarkas di luar negeri ikut bergabung, latihan mungkin lebih fokus ke taktik. Namun mereka butuh waktu untuk beradaptasi, termasuk dengan cuaca, sehingga itu harus diperhatikan saat membentuk skuad. Timnas Malaysia harus bisa memastikan keluar sebagai juara grup F di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Jika tidak, maka kesempatan tampil di Piala Asia 2027 lenyap, mengingat hanya satu tiket yang diperebutkan di setiap grup fase ini. Dan berita terakhir nih, Sobat Kamus Bola, proses naturalisasi 3 pemain baru keturunan disetujui DPR RI. Giliran Patrick Kluivert menentukan ketiga pemain itu masuk dalam skema seperti apa. Dean James, Joey Pelupelsi, dan Emil Audero diharapkan bisa bergabung timnas Indonesia sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan di bulan Maret ini dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masing-masing pertandingan digelar pada 20 Maret melawan Australia di Sydney, kemudian pada 25 Maret melawan Bahrain di Jakarta. 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi diharapkan bisa masuk skuad Patrick Kluivert dan bermain untuk timnas Indonesia. Namun seperti apa skema yang cocok untuk masing-masing ini, mengingat posisi mereka sudah ditempati pemain andalan lainnya? Ya, berikut ini perkiraan nasib 3 pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia skuad asuhan Patrick Kluivert. Dean James berposisi sebagai bek kiri dan stok untuk posisi ini di timnas Indonesia sudah sangat banyak, mulai dari pemain keturunan hingga pemain lokal. Pratama Arhan, sang pemilik posisi pertama pun tergusur. Saat ini bek kiri menjadi posisi yang diisi oleh Calvin Verdong. Dan James pun harus bersusah payah jika ingin menggeser seniornya. Dan di posisi sebagai gelandang tengah atau gelandang bertahan, Patrick Kluivert sebenarnya bisa menerapkan double pivot untuk mereka. Namun kehadiran Joey Pelupelsi cukup membuat sejumlah gelandang muda Indonesia dalam ancaman, karena tentunya kalah pengalaman. Joey Pelupelsi sudah berusia 31 tahun, salah satu pemain yang sudah berumur di skuad Indonesia nantinya. Yang ketiga adalah Emil Audero. Jika melihat tren performa Martin Paes bersama timnas Indonesia, Emil Audero kemungkinan besar bakal menjadi cadangan kedua. Sosoknya diandalkan jika Martin Paes berhalangan bermain atau cedera, namun kualitas Emil tentu masih di atas Hernando Ari. 3 kiper terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, ketiganya merupakan andalan di setiap klubnya masing-masing. Nah, itulah video kita kali ini. Nantikan terus informasi seputar timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya di Kamus Bola.